Alright, selamat datang kembali dalam program saya You Need to Know. Alright, teman-teman, saudara sekalian dalam nama Yesus, dalam kesempatan ini, dalam program ini, saya mau sharing beberapa hal bagaimana kita memasuki new normal ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam program ini kalau saudara mendengar dari podcast atau dari YouTube, saya percaya hari ini adalah saudara adalah berkati Tuhan karena saudara mendengar kabar baik dan sesuatu yang akan mengubahkan hidup saudara. Nah, saudara saya kasih dalam nama Yesus, mungkin saya tidak tahu, mungkin saudara selama ini bingung atau galau atau takut bagaimana kita bisa memasuki new normal, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kehidupan kita. Nah, karena apa yang terjadi saat ini setelah masa pandemik ini, coronavirus, kita mengalami perubahan gaya hidup, perubahan tatanan hidup, bahkan ini mengubah cara kita beribadah. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, perlu saudara ingat dan ketahui, percaya, pegang dalam iman bahwa apapun yang terjadi, ini tidak akan mengganggu atau membatalkan rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. So, saudara tetap percaya pada Tuhan dan dengarkan ini karena ini akan mengubahkan saudara. Alright, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah saudara berhentilah untuk mengasihani diri sendiri atau menangisi diri sendiri. Saudara, saya lebih dalam khotbah saya dalam ibadah minggu di gereja kami, saya berbicara banyak mengenai hal ini dan saudara bisa lihat linknya di dalam video ini, khotbah saya waktu direkam live stream dalam ibadah gereja kami. Dan saya harap saudara mendengarkannya karena ini akan memberkati saudara. Dan dalam gereja, dalam khotbah saya selama beberapa minggu ke depan, bukan bulan ke depan, saya akan berbicara bagaimana kita mempersiapkan diri kita, apa yang harus kita lakukan dalam new normal ini. So, saudara, pastinya saudara mengikuti live streaming waktu saya berkhotbah. Dan kalau saudara tidak bisa mengikuti live streaming, saudara bisa melihat videonya, replaynya, dan pastikan lihat linknya di mana saudara bisa dengarkan. Dan di podcast nanti saya akan sharingkan. Oke, yang pertama tadi saya katakan adalah kita harus berhenti menangisi diri sendiri. Kita harus berhenti mengasihi diri sendiri. Oke, so apa yang harus dilakukan? Saatnya kita untuk menangisi jiwa-jiwa. Kita harus mulai menjangkau jiwa-jiwa. Kita harus lebih memikirkan bagaimana orang-orang dapat mengalami Yesus, berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara, di gereja kami, beberapa kaum muda kami, beberapa jemaat sekarang sedang aktif mengadakan Bible study baik secara online dan offline. Kenapa? Karena kami percaya bahwa orang-orang, semua orang itu harus hidup dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa firman Tuhan mencatat bahwa dunia ini semakin jahat. Dunia akan ada banyak bencana, akan ada tragedi, kejadian-kejadian yang luar biasa. Karena itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. So, apapun terjadi pada saat ini, walaupun kita melihat seperti dunia semakin gawat, tapi saudara, itu merupakan kabar baik. Karena firman Tuhan, apa yang diwahyukan, apa yang dinubuatkan, itu tidak meleset, itu terjadi. Berarti kabar baiknya, firman Tuhan yang kita baca, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Adalah kita nggak salah memilih untuk percaya sama Tuhan. Nah, jadi artinya saudara, apa yang harus dilakukan adalah kita harus mulai memikirkan bagaimana orang datang kepada Yesus. Nah, ini sudah menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, mungkin saudara bertanya, dari dulu, bahkan dari zaman rasul-rasul Tuhan berbicara, Tuhan sudah dekat, kerajaan surga sudah dekat. Tapi saudara, bukan saya menakut-nakuti, tapi saya mau katakan bahwa this is the time to change your attitude. Kita harus mengubah cara berpikir kita, cara berperilaku. Saat ini kita harus memikirkan bagaimana orang datang pada Yesus. Karena begitu saudara, Matius 6 ayat 33 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara sekarang berpikir, bagaimana aku dapat pekerjaan? Bagaimana aku mulai usaha lagi? Mungkin saudara sudah di PHK, mungkin bisnis saudara tidak bisa jalan karena pandemi ini. Tapi saya mau katakan, kalau saudara memikirkan program kerajaan Allah, yaitu bagaimana membawa orang banyak datang kepada Yesus dan diselamatkan, maka saudara akan mengalami apa yang Matius 6:3 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kalau saudara sedang memikirkan bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana memulai bisnis, bagaimana diberkati, bahkan bertahan hidup, saudara, saya percaya Tuhan akan mencukupkan segalanya karena Tuhan
sudah merencanakan yang terbaik bagi saudara. Jadi yang harus kita lakukan adalah pada saat memasuki new normal ini adalah mulailah untuk masuk bagian dalam program kerajaan Allah. Nah bagaimana caranya saudara? Nah dalam khotbah saya juga saya sharing bagaimana tekniknya, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Ada 3 hal. Yang pertama mulai mendoakan orang lain, yang kemudian juga mengajak mereka untuk Bible study, dan kemudian adalah mengajar mereka. So 3 simple step ini bisa saudara lakukan, dan untuk lebih detail saudara saya dorong saudara lihat video khotbah saja di hari Minggu, karena saya percaya saudara akan diberkati. Nah jadi ini yang harus kita lakukan. Nah artinya yang memasuki new normal ini, ya itu harus yang kita lakukan. Itu menjadi intention kita, atau ini menjadi ini seperti goal kita sehari-hari. Kita harus memikirkan bagaimana sebanyak mungkin orang bisa memberikan. Ya tapi pastinya yang pertama kita lakukan adalah kita harus merenungkan firman Tuhan siang malam. So ini yang harus dilakukan. So, saudara memasuki new normal ini kita harus lebih banyak merenungkan firman Tuhan siang malam. Karena firman Tuhan bilang orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang dilakukan berhasil. Kalau saudara mau mulai bisnis, kalau saudara mencari pekerjaan, mulailah merenungkan firman Tuhan siang malam. Karena Tuhan akan membawa keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan. Dan setelah kita merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan kita baca, nah ini saatnya kita untuk mengajarkan kepada orang lain. Nah saudara, kalau saudara mau ikut dalam program Bible Study kami, karena kami ada beberapa program Bible Study, ada bebas dari rasa takut, mengenai doa, dan juga mengenai kehidupan setelah kematian, dan banyak hal pelajaran firman Tuhan yang akan memberkati kita, menguatkan kita. Tapi intinya saudara memasuki new normal ini, yang pertama kita harus mengubah cara berpikir kita. Sekarang kita bukan mementingkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memikirkan bahwa bagaimana orang datang kepada Yesus, dan dimulai dengan kita mengubahkan hidup. Kita mulai dengan merenungkan firman Tuhan malam. Dan saya mau katakan saudara di akhir video ini, di akhir program ini, bahwa inilah juga yang Yesus doakan. Nah saudara kalau melihat dalam Yohanes 17:17 ini doa Yesus sebelum Yesus disalibkan, bahwa supaya setiap orang disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara ini sangat penting saudara. Bahkan ini yang menjadi topik doa Yesus. Ini menjadi concernnya Yesus, karena saudara Yesus sudah mati di kayu salib, dan Yesus sudah melakukan bagiannya. Dan firman Tuhan mengatakan siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup kekal. Tapi saudara, Yesus juga bilang kerjakanlah keselamatan. Bagaimana cara saudara? Kita hanya bisa mengerjakan keselamatan kita terus hidup dalam Tuhan kalau kita merenungkan firman Tuhan semalam. Saudara sekali dalam nama Yesus, saya dorong saudara untuk tetap terus hidup dalam firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan hari ini saudara, saya dorong saudara mulai saya disiplin baca merenungkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kemudian belajarlah untuk mengajarkan itu, sharing itu melalui sosial media saudara, melalui status saudara, melalui grup-grup Facebook atau WhatsApp. Karena saya percaya akan ada banyak orang diberkati. Oleh saudara, kalau saudara diberkati melalui video ini, please share video ini kepada teman-teman saudara di sosial media saudara atau di grup-grup WA, karena saya percaya program ini, baik video ini atau melalui podcast yang saudara dengar, ini akan memberkati saudara dan orang-orang lain. So God bless you. Jangan lupa subscribe dan share channel ini atau follow podcast ini, karena saya percaya saudara akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.